Bab 638. 5 jenis panah. 2 master peringkat suci. Pemuda berjubah kuning di tembok kota itu tercengang sejenak, lalu girang. Tanah suci akhirnya berhenti memandang rendah warrior yang kali ini. Hanya Queen Yun yang menduduki peringkat ke-7. Dalam tembakan ini hampir membunuh warrior yang, sekarang dengan Lean ke-6, warrior yang pasti mati, kan? Meskipun tujuannya pada awalnya hanya untuk berdamai dengan warrior yang, tetapi jika warrior yang mati, itu akan menjadi yang terbaik. Apa yang kamu lakukan? Queen Yun berkata dengan marah ketika dia melihat pria dengan busur punggungnya. Lean tampaknya sedikit takut pada wanita itu, jadi dia tidak berani melihatnya, tetapi berkata dengan lembut, "Aku khawatir kamu dalam bahaya. Apakah menurutmu aku tidak bisa menghadapinya?" Queen Yun menatap Lean dengan tajam, tapi suaranya menjadi lebih lembut. Felix Zhou dikalahkan, dan siluman malam disiksa sampai mati. Sekarang Setumo juga terluka dan melarikan diri. Warrior yang ini sangat kuat. Lean berkata lembut. Kamu masih berpikir aku tidak bisa menghadapinya? Queen Yun mendengus dingin, sedikit tidak senang. Lean menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, aku hanya mengkhawatirkanmu. Queen Yun sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Pada saat ini, dia dan Lean tiba-tiba berubah warna, kemudian melihat warrior yang di samping, hanya untuk melihat pada saat ini warrior yang sedang berjalan menuju Lean sambil memegang pedang. Tidak apa-apa. Mata Lean menjadi serius, dan wajah Queen Yun bahkan tidak tersenyum. Kamu benar-benar mengejutkanku. Lean melirik dada warrior yang, tetapi saat ini, pejuang yang tidak memiliki luka di dadanya. Kamu juga mengejutkanku. Warrior yang berkata, awalnya, aku berpikir bahwa pertahanan sisik nagaku seharusnya tidak dapat ditembus di alam bangsawan, tetapi panahmu melewatinya begitu saja. Sepertinya aku harus mengevaluasi kembali kejeniusan di peringkat suci. Setelah mewarisi leluhur naga, pertahanan warrior yang telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Belum lagi alam bangsawan, bahkan master alam kaisar mungkin tidak dapat dengan mudah menghancurkannya, tetapi sebelumnya mudah dibobol oleh pria di depannya. Warrior yang tahu betul bahwa kekuatan para master di peringkat suci jauh di atas perkiraannya. Ternyata tubuh fisik memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Queen Yun melirik dada warrior yang dan tiba-tiba berkata. Warrior yang tiba-tiba berhenti, lalu memberi isyarat kepada Macan Tutul Ungu dan Mimi Lei. Keduanya tahu apa yang dimaksud warrior yang. Macan Tutul Ungu ragu karena warrior yang meminta mereka untuk pergi ke pagoda Hongmeng terlebih dahulu. Mimi Lei tidak ragu-ragu, langsung berubah menjadi cahaya guntur dan tenggelam ke tubuh warrior yang. Warrior yang memberi isyarat kepada Macan Tutul Ungu. Macan Tutul Ungu cemberut dan akhirnya dengan enggan mendecakkan kepalanya, lalu memasuki tubuh warrior yang. Lean melepas busur, kemudian mengeluarkan panah emas dan menggantungkannya di tali busur. Ujung panah diarahkan ke warrior yang, dan berkata, terima panahku. Kata-kata jatuh, panah keluar. Begitu panah emas meninggalkan tali, tiba-tiba bangkit melawan badai dan berubah menjadi naga emas dengan panjang ratusan kaki. Mengaum. Naga emas itu memiliki mulut yang besar dan menggigit lurus ke arah warrior yang. Hati-hati, dia mewarisi darah leluhur naga, dan memiliki kekuatan penekan mematikan pada semua naga dan naga ilusi. Suara Queen Yun tiba-tiba terdengar cemas di sana. Wajah Lean sedikit berubah, dan dia akan menarik kembali panahnya, tetapi sudah terlambat. Setelah naga emas datang ke warrior yang, dia baru saja membuka mulutnya dan hendak menggigit.
Tapi seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dengan ayunan tubuhnya meledak langsung di udara. Kemudian sebuah anak panah jatuh di depan warrior yang 9 bintang. Suara Lean terdengar lagi, kemudian cahaya keemasan melesat ke arah warrior yang. Setelah cahaya keemasan ini muncul, cahaya keemasan lain muncul, dan seterusnya. 9 bintang emas terhubung terlebih dahulu, satu demi satu, membentuk seberkas cahaya keemasan seolah-olah mereka terhubung bersama. Di kedua ujung sinar itu adalah warrior yang dan Lean. Warrior yang menggerakkan kaki kanannya perlahan ke samping, kakinya sedikit berjongkok, dan tangannya memegang niat pedang. Ketika cahaya emas pertama datang di depannya, mata warrior yang menyusut, dan dia menebas dari atas ke bawah sambil memegang pedang, serangan fatal. Warrior yang telah mempelajari serangan fatal untuk pertama kalinya, tapi belum banyak menggunakannya karena dalam keadaan normal, ilmu menebas langit menarik pedang sudah bisa menentukan hasilnya. Alasan untuk menggunakannya sekarang adalah karena dia tidak ingin membuang waktu lagi. Puff! Setelah pedang warrior yang menghantam cahaya keemasan, di bawah restu serangan fatal, kekuatan jiwa pedang tiba-tiba berlipat ganda. Cahaya keemasan langsung membelah, lalu warrior yang menebas ke arah Lean dengan pedang, tetapi sebelum menarik napas, warrior yang telah tiba di depan Lean. Melihat adegan ini, wajah Lean sedikit berubah, tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya. Hanya sedikit kejutan di matanya. Dia juga tidak menyangka pendekar hitam benua ini bisa menghasilkan karakter seperti itu, dan warrior yang ini bisa dibilang super jenius bahkan di tanah suci sekalipun. Menyusut menjadi 1 inci. Ketika warrior yang datang ke Lean, suara Lean terdengar, dan kemudian dia menghilang ke tempat yang sama dengan aneh. Dan sudah ratusan meter jauhnya ketika dia muncul kembali. Melalui awan. Suara Lean terdengar lagi, kemudian, panah emas keluar. Panah itu dilemparkan seperti pelangi, dan itu muncul di depan warrior yang hampir saat suara Lean baru saja jatuh. Tang! Pedang warrior yang menyilang di dadanya, dan panah emas mengenai niat pedang. Niat pedang warrior yang bergetar sedikit dan muncul retakan jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan warrior yang sendiri juga terbang mundur ratusan kaki di bawah dampak panah ini sebelum berhenti. 5 jenis panah. Mata Queen Yun berkilat gembira, dia tidak menyangka Lean akan langsung menggunakan trik terkuatnya. 5 jenis panah diciptakan oleh seorang master pendekar suci di tanah suci dan kekuatannya sangat dahsyat. Ketika bertarung dengan pendekar hitam spesies penentang saat itu, bahkan dapat membuat para pendekar hitam spesies penentang itu takut karena sekali tembakan kelima anak panah itu, pembantai super. Tentu saja, bahkan jika Lean dapat mencapai 5 anak panah, jelas mustahil untuk pembantai super, tetapi untuk membunuh alam kaisar benar-benar mudah. Alasan mengapa Queen Yun berada di belakang Lean di tanah suci karena dia tidak bisa menahan panah kelima Lean ini. Panah kelima, bukan 5 panah. Bintang rusak. Suara Lean terdengar di lapangan lagi. Kemudian panah yang tampak seperti bintang jatuh menembus udara dan muncul langsung tiba di depan warrior yang. Warrior yang mengecilkan pupil matanya dan mengangkat niat pedang secara diagonal, memukul panah. Tang! Niat pedang pada warrior yang hancur, tetapi panah itu hanya bergetar, dan kemudian dia terus menembak ke arah dada warrior yang. Warrior yang tidak berani membiarkan panah ini menembus tubuhnya, karena dia merasakan kekuatan aneh pada panah ini. Dengan teriakan, cakar jelmaan warrior yang menjentikkan tangannya, dan dengan keras kepala meraih panah itu.
Tapi kekuatan yang terkandung dalam panah begitu besar sehingga warrior yang menggosok kakinya di tanah di bawah pengaruh kekuatan besar ini dan mundur lebih dari 350 langkah. Dan tangan warrior yang berlumuran darah pada saat ini patahkan. Kedua cakar warrior yang terbanting keras, dan panah di cakar klan naga tiba-tiba patah. Kejar. Suara Lean terdengar lagi, dan kemudian, seberkas cahaya keemasan membawa ekor emas panjang untuk menembak lurus ke arah warrior yang. Setelah ekor emas, ada celah ruang gelap dan celah ruang yang panjang. Tidak hanya itu, ruang dalam jarak puluhan kaki di sekitar retakan ruang juga bergelombang dengan keras, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Warrior yang memiliki warna serius di matanya, dan dia menjabat tangan kanannya tiba-tiba. Niat pedang muncul di tangannya, pedang itu ditancapkan ke sarung pedang kuno, dan kemudian dia menariknya dengan kasar. Ilmu menebas langit menarik pedang. Saat suara warrior yang jatuh, pedang di tangan warrior yang tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan pedang itu pecah. Cahaya pedang itu sangat cepat, seperti kuda putih melewati celah, hanya mengenai panah dalam sekejap mata. Duar. Segera setelah mereka bersentuhan, keduanya pecah berkeping-keping. Banyak gelombang udara dan energi pedang menyembur dengan liar. Saat energi pedang dan gelombang udara ini menyebar, terjadi keheningan sesaat. Kemudian ruang di sekitarnya tiba-tiba runtuh dan sebuah lubang hitam spasial besar muncul di depan mata semua orang. Setelah sekitar 3 napas, celah spasial ini diperbaiki di bawah hukum langit dan bumi. Sangat kuat. Melihat pemandangan ini, pemuda berjubah kuning di atas tembok kota terkejut sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, dia juga memahami perbedaan antara pendekar hitam benua dan tanah suci. Seluruh benua pendekar hitam, selain ini warrior yang, ada juga Irenean. Selain dua orang ini, seluruh generasi muda benua pendekar hitam, bahkan mungkin bukan apa-apanya di depan para jenius tanah suci. Julian Luo adalah seorang raja manusia kontemporer, tetapi jika dia tidak dapat menguasai seluruh benua pendekar hitam pada usia ini, dia bukan apa-apanya di depan para jenius tanah suci. Pada saat ini, pemuda berjubah kuning itu telah memutuskan dalam hatinya bahwa setelah kembali ke ibu kota kerajaan, dia akan menasihati Kaisar Han untuk berteman dengan tanah suci dengan cara apapun. Saat ini kerajaan Ding Han berada dalam situasi sulit, dan hanya dekat dengan tanah suci yang dapat bertahan. Tentu saja, jika sekarang warrior yang mati, itu akan lebih baik. Menembus matahari. Tepat setelah panah ketiga menghilang tak terlihat dengan pedang energi warrior yang, suara Lean terdengar lagi, kemudian panah emas datang dari tangan Lean, emukul keluar dari tali busurnya. Panah menembus ruang dan memiliki kecenderungan untuk menembus matahari. Melihat panah ini, pupil warrior yang tiba-tiba menyusut menjadi bentuk yang tepat, karena dia merasakan bahaya yang kuat di panah ini, dan pada saat yang sama muncul pemikiran di benaknya, yaitu ilmu menebas langit menarik pedang tidak bisa menahan panah ini sama sekali, kecuali dia secara paksa meningkatkan kekuatannya untuk mencapai alam kaisar. Jelas, ini tidak mungkin. Warrior yang mendesah pelan, merasa sedikit tidak nyaman, karena untuk pertama kalinya ilmu menebas langit menarik pedang kalah dengan pendekar hitam level yang sama, bagaimana dia merasa lebih baik di hatinya. Tanpa pilihan, warrior yang maju selangkah, dan domain pedang muncul. Setelah domain pedang muncul, aura panah Lean langsung ditekan. Meski tidak berhenti, momentum dan kecepatan ditekan, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Hancurkan. Warrior yang muncul di depan panah, niat pedang di tangannya terbanting, dan panah itu tiba-tiba hancur.
Domain pedang. Di kejauhan, Lean sedikit mengangguk, lalu membalik tangan kanannya. 5 panah ditempatkan di tali busur, dan saat berikutnya, 5 anak panah keluar. Melalui awan, bintang-bintang, mengejar bulan, menembus matahari, menghancurkan langit, bersambung.